Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Tensei Star Slam Dataken volume 21 part 24. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Dino mengetahui pada Nafa dan Lucia istrinya meninggal, Dino marah, kehilangan kendali, menghancurkan makhluk-makhluk bodoh. Dalam amukan amarah kebencian, Dino membawa kehancuran total di sebuah negara besar dan makmur. Setelah negara tersebut hancur, Dino berencana menghancurkan dunia ini. Setelah sesampai di tengah jalan dengan penghancuran yang tak beralasan, Dino tidak menemukan harapan dan tujuan yang ingin Dino capai. Beberapa waktu berlalu, Dino tak kunjung menemukan harapan. Dino merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang Dino lakukan. Karena itu, Dino menyegel Ultimate Skill Unleashing Astarte. Beberapa tahun berlalu, Dino melanjutkan misinya menjadi pengamat dunia tanpa memahami arti kehidupan. Berkat usaha keras Dino menemukan Milim, putri pedang Nafa, dan Lucia. Walaupun Milim, putri pedang Nafa, Dino tidak mau mengakui Milim sebagai tuannya, karena satu-satunya tuannya hanyalah pedang Nafa. Dino membiarkan Pico dan Gracia mengumpulkan informasi, sedangkan Dino mulai hidup dengan gaya kemalasan. Dino sudah menjadi Raja Iblis saat Milim kehilangan kendali. Dino yang pemalas pada saat itu, Dino hanya membantu dari bayang-bayang saat Ki Crimson dan Ramirez menghentikan Milim, karena Dino tahu itu berbahaya. Beberapa tahun berlalu, Dino menemukan arti hidup saat perubahan terjadi di Walpurgis. Di saat Rimuru menjadi Raja Iblis dan Clayman lelaki yang tak pantas disebut Raja Iblis, Dino sedikit ketakutan saat melihat Clayman memukul Milim. Bagi Dino, apa yang akan terjadi jika Milim kehilangan kendali? Namun, Dino merasa Milim sedang berakting. Karena itu, Dino mencoba mencari penyebabnya. Saat menyadari penyebabnya adalah binatang baru, yaitu Rimuru. Dan di saat itulah, Dino menemukan arti hidup dan mulai tertarik dengan Rimuru. Kita kembali ke masa saat ini. Diperlihatkan Dino yang sudah berhasil menghapus sirkuit kendali. Dino sangat bangga dengan pencapaiannya. Bagi Gracia, Dino sangat mengesankan, namun kenyataan tidak demikian, karena Suna jauh lebih mengesankan. Bagi yang tidak paham, Suna memang terlihat seperti meniru Dino. Tentu saja tidak. Suna menilai, menganalisis apa yang dilakukan Dino. Kemudian Suna mengekstrak poin-poin penting dengan sempurna. Suna melakukan semuanya hanya dalam sekejap. Memang tingkat kesulitannya lebih sulit dari apa yang Dino lakukan. Dan yang dilakukan Dino hanya bermain-main dengan otoritasnya sendiri. Gracia dan yang lainnya tercengang saat melihat Dino takjub dan heran kepada Suna. Dino berkata, "Suna-san, ini sulit dipercaya. Anda luar biasa. Dalam sekejap kau memahami gelar orang lain." Dan tidak hanya itu saja yang membuat Dino terkesan. Dino melihat Suna menilis ulang Ultimate Skill Pico Gracia dan Mai Furuki. Pertama, mulai dari Gracia. Ultimate Skill Glory King Haniel Gracia berevolusi menjadi Lail King Haniel. Ultimate Skill Rigor King Jibril Pico berevolusi menjadi Ultimate Skill Rigor King Jibril. Memang Ultimate Skill Pico
namanya masih sama. Tapi Pico sudah bebas dari dominasi LW. Kemudian Mei Furuki. Ultimate Skill N7 Warm Up berevolusi menjadi Ultimate Skill Terra Martel. Mei Furuki sedikit berbeda dengan Pico dan Gracia. Ultimate Skill Mei Furuki mencerminkan keinginan Mei Furuki yang merupakan evolusi terakhir dari Ultimate Skill Terra Martel. Dino benar-benar tidak percaya fakta Suna bisa melakukan hal semacam ini. Bagi Dino, di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal mustahil seperti ini. Si pemalas Rimuru itu melakukan semua ini melalui bawahannya, walaupun dia tidak ada di sini. Suna juga meyakini hal ini. Ini semua bukan hanya kekuatanku saja, dan bukan seperti apa yang Dino sama pikirkan. Suna mulai sedikit lebih tahu. Suna yakin yang melakukan ini bukanlah Rimuru sama, melainkan kekuatan Rimuru sama. Karena informasi ini disampaikan melintasi ruang dan waktu. Memang Suna belum kenal Ciel, tapi Suna sudah mulai mengenal kekuatan Rimuru. Bagi Suna, yang terpenting saat ini, Dino sama dan yang lainnya sudah bebas dari kendali VW. Di sisi lain, saat Jaegeon akan menghabisi Vega, tiba-tiba terjadi getaran yang mengerikan, merusak semua hierarki labirin. Dan ini adalah fenomena yang seharusnya tak terjadi di labirin. Semua orang bertanya-tanya, apa ini? Apa yang terjadi? Suna merasakan getaran yang sangat dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari Valgrind saat merusak hierarki labirin. Dino dan yang lainnya bingung, apa yang terjadi? Gracia mengira, apa ini ulah Vega? Apakah dia benar-benar akan memakan labirin? Suna menjelaskan, tidak, Vega tidak bisa melakukan hal ini. Jika dia bisa, seharusnya sejak awal. Fenomena yang terjadi tiba-tiba membuat semua orang saling menatap, kebingungan atas situasi yang tak terduga. Ramirez sebagai pencipta labirin, Ramirez merasa benar-benar dirugikan. Padahal sedikit lagi Vega tewas. Namun saat ini isolasi hierarki Vega benar-benar hancur. Rencana gagal total. Semua orang tercengang saat Ramirez memberitahu bahwa seseorang dengan nilai asistensi yang luar biasa telah menginvasi labirin. Monitor memberitahu beradaan permusuhan terdeteksi. Raja Serangga Jelanus dengan nilai asistensi 114 juta, dan dia makhluk tingkat Genesis. Bahkan Ramirez mengira bahwa Milim dan Ki bukan tandingannya, dan bukti sudah terjadi. Jaegeon dikalahkan dalam sekejap. Dia benar-benar kuat. Bahkan aku tidak mendengar ada suara di dalam energinya. Semua orang putus asa saat mendengar telotean Ramirez. Namun bagi Benimaru, kita masih untung, karena kita segera tahu orang sekuat Jelanus muncul secara tak terduga. Saat semua orang putus asa, ada satu orang yang tertawa jahat. Dan itu sudah jelas, siapa lagi kalau bukan Diablo. Diablo berkata, haruskah aku menghadapinya? Benimaru membalas, bukankah kau terlalu sombong, Diablo? Ramirez menambahkan, jika Beretachan ada di sini, mungkin dia akan menghentikan Black King Noir. Diablo berkata dengan wajah kesal, kita tidak tahu kalau belum mencobanya. Sedangkan Treni menolak Benimaru dengan gigih. Treni berkata, aku tahu Benimaru Dono dan yang lainnya berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu siapa lagi yang akan melawan Jelanus? Satu-satunya orang hanyalah Diablo Dono. Benimaru memerintahkan Kumara, Gel, Apito membantu Suna. Keris, Treni, dan 4 Raja Naga menjaga Ramirez. Diablo lakukan sesukamu.
Bagian lain labirin terguncang. Sumber mendekat titik posisi Dino dan yang lainnya. Dino dan yang lainnya merasakan ancaman dan firasat buruk. Dino melihat lapisan langit labirin retak karena kekuatan dahsyat. Bagi Dino, sekuat apa dia? Sampai-sampai merusak dan merobek dimensi. Kehadiran ganas memancarkan aura mengerikan. Terasa semakin dekat dengan di mana Dino berada. Dino berpikir mencoba mencari tahu. Draguel melawan Ruminas. Mungkinkah Velwe atau Jalanus? Dino meneriakkan pertanyaan pada Ramirez. Dino hanya mendapat jawaban panik dari Ramirez. Aku sibuk dan sampai jumpa nanti. Dino tidak butuh jawaban lagi. Dino melihat makhluk muncul dari celah retakan langit labirin. Dino berkata, dia Jalanus, sosok kuat. Saat melihat Jalanus, ada hal yang mengejutkan. Penjaga terkuat labirin, Jekion, berada di cengkraman Jalanus. Dino panik, tidak mungkin Jekion dikalahkan. Kumara dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan mustahil. Apito melompat dan berteriak Jalanus, namun Gel menghentikan Apito. Suna menyarankan semua orang agar memakai gelang kebangkitan dan mundur. Saat Beretta menemukan jalan yang aman, Suna, Dino, dan yang lainnya lari menuju arah ruang kendali. Suna meminta semua orang agar tenang. Kita akan menyelamatkan Jekion setelah mengetahui kekuatan Jalanus. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.